olahraga yang aman untuk orang yang menderita asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, sebelum saya melanjutkan ya, perlu saya disclaimer bahwa saya itu bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis. Saya hanya orang biasa yang dulu pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hampir 5 tahun dan alhamdulillah bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas terkait dengan olahraga yang aman untuk orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, orang yang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis wajib setiap hari itu olahraga, walaupun ya dengan keadaan sesak nafas, walaupun dengan keadaan keringan, walaupun dengan keadaan mau pingsan, walaupun dengan keadaan dada ini seperti ditekan batu, seperti diremas-remas ya, seperti ditusuk-tusuk sampai ke belakang, sampai ke belikat ya. Untuk berdiri aja ngos-ngosan, untuk bicara aja ngos-ngosan, bagaimana mau olahraga, itu yang dulu saya pikirkan. Nah, kemudian saya betul-betul berusaha apa sih ini olahraga yang bisa dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sehingga kemudian saya mencoba berbagai macam olahraga dari senam, yoga, ya, kemudian lari, dan kemudian jalan. Nah, semuanya sudah saya coba dan semuanya itu sebenarnya bagus, tergantung nanti pada posisi keadaan kebugaran teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali mau belajar olahraga, nah, saran saya adalah hanya dengan jalan kaki, jangan senam dulu ya. Kalau mau yoga silahkan ya. Yang paling utama itu jalan kaki. Bang, saya kalau jalan kaki itu mau pingsan. Saya dulu juga mengalaminya ya. Saya dulu berlatih berjalan kaki itu dari 10 meter. Dari kamar menuju ke teras rumah. Kemudian sampai teras rumah saya duduk. Itu dulu saya seperti itu belajarnya. Kemudian rasanya itu ingin masuk ke kamar lagi, ingin berbaringan kembali. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya paksakan untuk duduk istirahat di teras rumah untuk beberapa saat. Kemudian setelah paniknya hilang, kemudian saya berdiri kembali dan jalan lagi menuju ke depan rumah. Entah itu 10 meter, entah itu 5 meter, yang penting ada perjalanan. Ketika ngos-ngosan, istirahat lagi. Nah, prinsipnya teman-teman sebelum melakukan latihan jalan kaki, teman-teman wajib makan dahulu, wajib minum dahulu. Kenapa? Nanti kalau teman-teman belum makan, belum minum, itu pasti ya ketika cemasnya datang, ya tenaganya hilang teman-teman. Maka penting buat teman-teman yang mau belajar berjalan, itu sebelumnya makan dulu dan minum terlebih dahulu. Dan jalan itu harus dimulai dari saat ini, sekarang ini juga, walaupun dari kamar ke depan rumah. Nah, ketika nanti teman-teman sudah terbiasa, maka durasi waktunya teman-teman tambahi. Yang semula ya hanya mungkin 5 menit, 10 menit, kemudian teman-teman tambahi menjadi setengah jam, dan sepengalaman saya paling bagus itu adalah 1 jam. Nah, bagaimana bisa menuju 1 jam? Teman-teman cukup perjalanan mungkin 10 menit istirahat, 10 menit istirahat, tetapi sambil membawa air minum, air putih hangat atau air putih ya. Sehingga nanti ketika teman-teman sensasi muncul di perjalanan, teman-teman tinggal minum. Dan lakukanlah teman-teman perjalanan itu hanya mondar mandir saja, tidak masalah ya. Tidak masalah di depan rumah mondar mandir itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah teman-teman berjalan kakinya itu kurang lebih itu minimal 1 jam, itu sepengalaman saya. Dan itu sangat membantu sekali dalam proses perbaikan pencernaan kita. Sehingga makanan yang ada di lambung dan di usus kita itu semuanya terserap ke dalam tubuh karena kita melakukan perjalanan atau melakukan jalan. Itu sepengalaman saya, dan perut ini akan menjadi lebih nyaman. Nah, saya doakan kepada teman-teman semua yang belum sembuh, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Yang sensasinya masih banyak, mudah-mudahan sensasinya segera hilang. Amin ya robbal alamin.